Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cahya Nujara dengan NPM 2214071101. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Sistem Pelumasan Motor dan Mobil. Yang de- pada mata kuliah Motor Bakar dan Traktor Pertanian yang diampu oleh Bapak Dr. Mareli Telaubanua, STP MSc. Yang pertama-tama yang akan saya bahas yaitu sistem pelumasan pada motor. Sistem pelumasan pada sepeda motor, sistem ini memegang peran penting bagi mesin motor. Tanpa sistem ini, motor tidak dapat bekerja secara maksimal. Sistem pelumasan sepeda motor merupakan sistem atau rangkaian pada kendaraan yang menampung, menyedot, hingga menyaring pelumas dan kemudian didistribusikan secara merata dan menyeluruh ke bagian mesin. Media pelumas yang digunakan pada sistem ini ada oli yang memiliki kemampuan masuk hingga ke celah mesin. Oli yang melapisi celah mesin memiliki nama oli film. Oli ini menempel sangat kuat saat sangat kuat pada komponen mesin dan sulit untuk dilepaskan. Sifat oli ini membuat oli ini menjadi lapisan penghalang terhadap terjadinya gesekan langsung ketika mesin bekerja dan saling bergesekan. Selanjutnya itu fungsi pelumasan. Yang pertama ada melumasi permukaan komponen. Yang kedua mereduksi gesekan. Ketiga memperpanjang usia komponen. Empat, melindungi mesin kendaraan. Lima, cairan pembersih. Enam, sebagai melindungi mesin dari efek zat kimia. Ketujuh, mendinginkan mesin. Dan kedelapan, menghemat bahan bakar. Selanjutnya ada komponen pelumasan pada mesin motor. Yang pertama itu pompa oli. Dalam sistem dalam sistem pelumasan pompa oli atau oli pump berfungsi untuk menghisap minyak pelumas dari bak oli dan menekan atau menyalurkan ke bagian-bagian mesin yang bergerak dengan tujuan agar bagian tersebut dapat terlumasi dengan oli. Pompa oli ada yang digerakkan oleh poros engkol dan ada juga digerakkan oleh poros knob, serta timing bell dan lain sebagainya. Filter oli terpasang pada intel pompa oli yang berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran yang ada pada oli. Yang kedua yaitu filter oli. Oli mesin berangsur-angsur akan menjadi kotor bercampur dan karbon, endapan lumpur, kotoran-kotoran yang lain. Seperti filter oli dibutuhkan untuk menyaring kotoran-kotoran tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi saringan oli pada sistem pelumasan adalah untuk menyaring kotoran-kotoran yang terdapat di dalam oli sebelum oli itu melumasi bagian-bagian mesin poros engkol, mekanisme katup, dan lain sebagainya. Karena apabila bagian yang bergerak dan bergesekan tersebut dilumasi oleh oli yang kotor atau terdapat kotoran, maka dapat mengakibatkan komponen-komponen tersebut akan cepat menjadi aus, lebih lagi dapat menyebabkan kerusakan. Yang ketiga yaitu sistem pengaturan tekanan oli. Nah, apa itu? Ketika pompa oli digerakkan oleh mesin, maka tekanan oli akan naik pada kecepatan tinggi. Tekanan oli akan berlebihan dan hal ini dapat menyebabkan kebocoran pada sel-sel oli. Untuk mencegah hal ini, diperlukan semacam pengatur yang menjaga tekanan oli agar tetap konstan tanpa berpengaruh putaran mesin. Komponen yang melakukan hal ini adalah relief valve. Lalu yang keempat itu nozzle oil.
Nozzle oil ini berfungsi untuk mendinginkan bagian dalam piston. Pada oil nozzle terdapat check valve yang berfungsi untuk mencegah tekanan oli sirkuit pelumas turun terlalu rendah. Lalu yang terakhir yaitu ada dipstick oil yang berfungsi untuk mengukur ketinggian minyak pelumas dalam penampung oli. Selanjutnya yaitu ada cara kerja sistem pelumasan. Cara kerja sistem pelumasan mesin kendaraan dapat dikatakan cukup sederhana namun juga rumit. Sistem ini akan mulai bekerja ketika mesin kendaraan dihidupkan, sedangkan pada kondisi normal, yaitu mesin dihidupkan pelumas atau oli tertampung di dalam konter atau bak olinya. Ketika itu, pompa oli memiliki pasokan pelumas yang berasal dari engkol mesin. Pompa oli pada umumnya menggunakan rotary pump. Kemudian, ketika mesin dihidupkan, poros engkol memulai kerja sistem pelumas dengan memutar pompa oli. Nah, proses ini menyebabkan adanya penyedotan pada komponen inlet hose oil pump. Pelumas akan masuk pada pompa oli lewat inlet valve dan terjadi penekanan pelumas oleh pompa di sisi lainnya. Pelumas atau oli yang sudah memiliki tekanan mengalir lewat jalur oli menuju filter oli. Di dalam komponen filter ini, pelumas mengalami proses penyaringan terbebas dari berbagai kerak, kotoran, dan partikel. Pelumas atau oli lalu lewat pada komponen oli feed. Selanjutnya, setelah itu melewati komponen oli feed, disalurkan oleh ke oli jet dan bagian atas mesin. Oli yang telah berada di permukaan mesin secara otomatis dia akan melakukan tugasnya, yaitu melumasi bagian rocker dan poros cam. Setelah itu oli kembali ke bak, lalu lewat saluran oli. Di sisi lain, oli dari oli jet di bawah blok silinder dikeluarkan dengan cara disemprotkan. Oli atau pelumas ini bertugas untuk melumasi komponen connecting rod dan piston. Seluruh perputaran pelumas tersebut dibantu dengan adanya komponen white balance. Komponen white balance merupakan bagian dari poros engkol yang berbentuk menyerupai sekop. Komponen ini bertugas untuk mengobrak-abrikan oli yang berada di carter atau bak oli pada saat poros engkol berputar. Hal ini bertujuan untuk menyebarkan oli ke semua bagian mesin. Selanjutnya yaitu sistem pelumasan motor 2 tak. Sistem pelumas motor 2 tak pada motor 2 tak bak engkol atau crankcase tidak berisi oli pelumas karena difungsikan sebagai pompa gas. Guna melumasi bagian poros engkol, batang piston, ring piston, dan dinding silinder, maka minyak pelumas dicampur dengan campuran bahan bakar yang masuk ke dalam bak engkol dan silindernya. Metode mencampur minyak pelumas yaitu ada 2 macam, yaitu premix type lubrication dan injection pump lubrication. Apa sih premix type lubrication itu? Merupakan metode sistem pelumas motor 2 tak dengan cara mencampurkan langsung oli pelumas pada tangki bensin pada perbandingan tertentu. Perbandingan antara bensin dengan oli adalah 20 sampai 20 liter bensin dicampurkan dengan 1 liter oli.
Nah, selanjutnya itu injection pump. Apa itu injection pump lubrication? Yaitu merupakan sistem pelumas pada motor dua tak dengan cara mempompa sejumlah oli pelumas pada intake manifold. Minyak pelumas yang disemprotkan kemudian bercampur dengan campuran bensin dan udara dari karburator dan bersama-sama masuk ke dalam bak engkol. Pada bak engkol, campuran mesin dan oli melumasi poros engkol, bantalan, batang piston, pena piston, dan dinding silinder. Saat proses bilas, campuran masuk ke dalam silinder untuk melumasi piston, ring piston, campuran bensin dengan oli terbakar, sisa gas dibuang melalui knalpot. Selanjutnya yaitu sistem pelumas. Apa sih itu sistem pelumas motor 4 tak? Motor 4 tak tidak memerlukan pompa bilas, sehingga bak engkol atau crankcase digunakan untuk bak transmisi, terus sehingga poros engkol, batang piston, dinding silinder, piston, dan piston dilumasi oleh oli yang sama dengan transmisi yang kopling. Metode sistem pelumasan motor 4 tak dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada sistem pelumas basah, dan kedua itu sistem pelumas kering. Apa sih sistem pelumas basah itu atau wet sandpaper? Merupakan sistem pelumas di mana oli ditempatkan di bak engkol atau crankcase sehingga transmisi kopling dan poros engkol terendam dalam oli pelumas. Lalu apa itu sistem pelumas kering? Sistem pelumas kering merupakan sistem pelumas di mana oli ditempatkan pada penampang terpisah atau tidak di bak engkol atau crankcase tadi, sehingga transmisi, kopling, dan poros engkol tidak lagi terendam di dalam oli pelumas. Selanjutnya yaitu macam-macam sistem pelumasan motor. Yang pertama ada sistem pelumas campur untuk motor dua tak. Yang kedua sistem pelumas auto loop untuk motor dua tak. Yang ketiga sistem pelumas perci. Pelumasan memegang peran yang sangat tinggi dalam semua mesin otomotif. Umur dan servis diberikan kepada sepeda motor tergantung pada perhatian yang kita berikan pada pelumasannya. Sistem pelumasan kendaraan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sistem pelumas campur untuk motor dua tak, sistem pelumas auto loop untuk motor dua tak, dan sistem pelumasan percik. Nah, yang pertama saya akan jelaskan apa itu sistem pelumas campur untuk motor dua tak, yaitu merupakan salah satu sistem pelumas mesin dua tak dengan cara mencampurkan langsung minyak pelumas, oli campur oli campur dengan bahan bakar di dalam tangki sepeda motor, sehingga antara minyak pelumas atau oli samping dan bahan bakar bercampur di dalam tangki bahan bakar. Sistem pelumas ini banyak digunakan pada mesin dua tak yang berguna untuk melumasi torak dan poros engkol karena bahan bakar dan oli campur samping sebelum terbakar akan melewati poros engkol dan torak. Yang kedua, sistem pelumasan auto loop untuk motor dua tak. Yaitu sistem pelumasan auto loop juga digunakan pada mesin dua tak dan menggunakan prinsip pelumasan campuran. Hanya saja pada sistem pelumasan auto loop ini, oli samping
dicampur ditempatkan pada wadah tersendiri, yang nantinya oli akan masuk ke dalam ruang engkol karena dipompa oleh pompa oli. Jumlah oli samping campur yang masuk ke dalam ruang engkol mengikuti putaran mesin dan membuka katup masuk atau leak valve. Yang ketiga yaitu sistem pelumasan percik, ialah sistem pelumas yang diaplikasikan pada mesin 4 tak yang memanfaatkan gerakan dari bagian yang bergerak seperti poros engkol untuk memercikan minyak pelumas ke bagian-bagian yang memerlukan pelumas seperti blok silinder. Misalnya pada poros engkol berputar sambil memercikan minyak pelumas yang berguna untuk melumasi dinding silinder. Sistem pelumas ini sering digunakan pada mesin katup samping, contoh pada kompos, kompresor udara dan kapasitas kecil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem pelumasan mobil. Apa itu sistem pelumasan pada mobil? Sistem pelumasan merupakan sistem yang membantu mendinginkan dan mengolesi logam mesin mobil dengan cairan berupa oli untuk mengurangi gesekan antara bagian mesin yang bergerak sehingga dapat mengurangi keausan dan panas yang terjadi pada mesin. Oli mesin bukan hanya sanggup untuk menjaga performa dan keawetan mesin, karena sesuai dengan karakter spesifikasi dapur satu mobil Toyota, namun oli TMO juga memiliki nilai viskositas maupun spesifikasi teknis yang sesuai dengan kondisi iklim tropis Indonesia. Sistem pelumasan terdiri dari beberapa komponen yang bekerja sama untuk memastikan bahwa oli telah mengalir di seluruh bagian mesin mobil. Sistem pelumas juga bertanggung jawab dan menjaga suhu mesin agar tetap dalam batas yang aman melalui pemanas dan pendingin dengan mengandalkan kinerja komponen radiator dan ventilator. Selanjutnya yaitu fungsi pelumasan pada mobil. Yang pertama itu ada sebagai pelumas. Fungsi utama sistem pelumas sudah pasti menjadi pelumas yang berkualitas melumasi komponen-komponen mobil yang sistem kerjanya saling bergesekan, tentunya untuk mencegah keausan terlebih ketika saling bersinggungan satu sama lain. Yang kedua yaitu sebagai pendingin. Sistem pelumas bisa menjadi pendingin. Mengapa bisa begitu? Ketika ada dua komponen yang saling bergesekan, maka tercipta suhu panas yang cukup tinggi. Namun, berkat pelumas yang mengalir ke komponen tersebut, panas akan terserap sehingga ukuran suhu kembali dingin dan tidak ada masalah overheat. Yang ketiga yaitu menjadi preparat. Sistem pelumas juga berfungsi sebagai preparat. Maksud dari fungsi ini yaitu adalah kemampuan pelumas yang bisa melumasi bagian-bagian presisi dalam mesin sehingga mencegah terjadinya kebocoran gas. Yang keempat yaitu menjadi pembersih. Pada dasarnya, keausan dalam komponen-komponen mobil yang bergesekan tidak dapat dihindari karena memang itulah sistem kerjanya. Keausan hanya bisa dikurangi saja. Namun saat keausan ini semakin tinggi, ada kotoran besi yang wajib dibersihkan
Beruntung pelumas bisa menjadi pembersih dari kotoran besi. Pelumas yang mengalir akan membawa kotoran besi ke dalam bagian karter atau penampung oli. Di dalam penampung oli ini, kotoran besi akan disaring dikumpulkan oleh magnet yang terpasang. Kebersihan pelumas pun juga diperhatikan karena sebelum mengalir ke berbagai komponen mesin, terdapat proses penyaringan menggunakan filter oli. Yang kelima yaitu mencegah karatan. Komponen komponen mesin sebagian besar terbuat dari logam. Dengan kondisi seperti ini, maka ada perubahan alami yang membuat logam tersebut berkarat. Apabila sistem kerjanya selalu bergesekan, sudah pasti komponen tersebut berkarat karena bisa membuat mobil menjadi rusak. Untungnya ada sistem pelumas yang selanjutnya yaitu komponen-komponen sistem pelumasan pada mobil. Yang pertama itu ada bak oli, pompa oli, filter oli, strainer, switch oli dan oli galeri. Lalu yang terakhir itu PV valve. Apa itu bak oli? Komponen bak oli berfungsi untuk menampung oli. Nantinya komponen mesin akan dilumuri oleh pelumas atau oli cadangan yang ditampung oleh bak oli. Pastikan bak oli ini tidak dalam keadaan bocor agar bisa melumuri komponen mesin dengan optimal. Yang kedua yaitu ada pompa oli. Pompa oli bekerja dengan menghisap atau mendistribusikan oli pada komponen mesin. Kinerja komponen ini bergantung pada putaran mesin crankshaft, camshaft, atau timing belt. Pompa oli akan menyuplai oli sesuai dengan kebutuhan mesin. Lalu yang ketiga yaitu ada filter oli. Filter oli ini sebagaimana namanya, komponen ini berfungsi untuk memfilter kotoran sehingga oli tidak mudah kotor ketika melumasi komponen mesin lainnya. Hal ini dapat membuat komponen mesin menjadi lebih awet dan tidak mudah aus. Yang keempat yaitu ada strainer. Komponen ini berfungsi untuk menyempurnakan kerja filter oli. Strainer akan bekerja dengan menyaring kotoran pada oli mesin, meski kotoran tersebut berukuran 1 mm. Alhasil, oli yang digunakan pada sistem pelumasan mobil dapat bekerja dengan baik karena tidak terdapat kotoran yang mengganggu kinerja sistem pelumasan. Yang kelima yaitu ada switch oli. Switch oli merupakan sensor tekanan oli yang berfungsi sebagai indikator kinerja dan tekanan pompa oli, sehingga dapat mengetahui pasokan oli tersebut sudah cukup atau belum untuk melumasi komponen pada mesin. Lalu yang keenam, oli galeri, yang merupakan komponen ini berfungsi sebagai jalur masuk pelumas menuju blok mesin, sehingga komponen mesin dapat dilunasi dengan baik. Oli galeri berbentuk lubang yang terletak pada blok mesin. Lubang ini kemudian akan mengantarkan pelumas ke komponen mesin. Lalu setelah itu VV valve. Komponen VV valve merupakan bagian dari saluran mesin yang berfungsi mengeluarkan gas sisa pembakaran mesin. Bentuk dari komponen ini berupa saluran ventilasi udara yang terdapat pada ruang engkol. Kinerja VCVA valve ini dapat menjaga kestabilan tekanan pada mesin. Lalu
Bagaimana cara kerja sistem pelumasan pada mobil? Sistem pelumasan Sistem pelumasan mobil akan berjalan ketika mesin mobil dinyalakan. Pompa pelumas akan menarik pelumas dari bal oli dan mengirimkan ke filter oli. Kemudian, filter oli akan menyaring pelumas untuk menghilangkan kotoran yang mungkin terdapat di dalamnya. Setelah melewati filter, pelumas akan dikirimkan menuju selang-selang pelumas yang berhubung dengan bagian-bagian mobil yang memerlukan pelumas seperti engkol, poros, dan katup-katup mesin. Pelumas yang tidak terpakai akan dikembalikan ke bak oli melalui saluran pengembalian. Sistem pelumas akan terus bekerja selama mesin dijalankan, dengan terus mengalirkan pelumas ke bagian-bagian yang memerlukan untuk menjaga mesin ter- tetap terlumasi dengan baik. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis sistem pelumasan. Pada mesin mobil yaitu ada sistem pengairan percikan, yaitu merupakan sistem pelumasan percik yang menggunakan pergerakan bagian yang bergerak untuk menyemprotkan minyak pelumas ke bagian yang membutuhkan pelumas. Poros engkol berputar sambil menyemprotkan minyak pelumas untuk melumasi dinding silinder. Sistem ini kurang efektif untuk melumasi komponen yang jarak dekat dari bak mesin. Sistem semprot hanya digunakan pada mesin kecil seperti mesin sepeda motor, mesin pompa air, dan mesin pemotong rumput. Lalu yang kedua ada sistem pompa. Pada sistem ini, tekanan langsung dari pompa oli melumasi bantalan poros engkol, poros penghubung, dan poros lengan ayun. Sedangkan untuk pelumas dinding silinder dengan roda gigi, waktunya dilakukan oleh oli yang disuntikkan dari nozzle. Tetesan oli yang melewati rocker arc dan kembali ke oli pan digunakan untuk melumasi mekanis valve. Sistem tekanan bekerja dengan cara memompa minyak pelumas yang dihisap dari bak mesin melalui saringan oleh pompa minyak ke bagian yang telah dilumasi yang sebelumnya disaring oleh filter oli. Dan minyak pelumas yang telah dilumasi kembali ke bagian itu dikembalikan ke bak mesin. Sistem kedua ini menggunakan tekanan hidrolik melalui pompa. Sistem kedua terbukti lebih unggul dalam mendistribusikan oli ke seluruh bagian mesin karena mesin saluran yang berintegrasi dengan pompa ke bagian mesin. Dipercaya bahwa beberapa mesin produksi modern menggunakan sistem pompa ini. Lalu yang kedua ada sistem kombinasi. Sistem kombinasi yaitu sistem ini menggabungkan kedua sistem di atas yang menggabungkan kedua sistem yaitu sistem pengairan dan sistem pompa. Hal ini diperlukan karena masing-masing sistem atas sistem-sistem yang saya sebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kombinasi ini diharapkan dapat memberikan sistem pelumasan yang lebih lengkap dan mengurangi dampak negatif pada mesin pada kecepatan tinggi. Sistem pelumasan gabungan adalah sistem pelumasan yang mencampurkan pelumas dengan bahan bakar, di mana pelumas dan bahan bakar dicampur langsung di dalam tangki bahan bakar. Sistem ini terbatas pada sepeda struktur 2 tak. Sistem kombinasi terdiri dari 2 unit seperti di atas dan terdapat skop di bak mesin yang menyuntikkan oli mesin yang bekerja sama dengan pompa oli
untuk mendistribusikan pelumas ke bagian mesin yang paling dalam. Sekian presentasi saya tentang sistem pelumasan pada motor dan mobil. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.